Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehdi Kurniawan dari kelas 11 PM2. Saya di sini ingin membacakan tugas ulangan. Nomor 1. Teks prosedur adalah teks yang bersifat membantu manusia agar menjadi lebih tahu dan lebih mudah untuk melakukan suatu pekerjaan. Biasanya teks prosedur terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial untuk melakukan langkah tertentu. 2. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. 2. Bahan dan alat berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. 3. Langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. 4. Penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. 3. 1. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. 2. Kata imperatif adalah kata yang mengandung perintah atau larangan dalam langkah-langkah pelaksanaan yang dibahas. 3. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit. 4. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. 5. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya, contohnya urutan nomor. 6. Kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsinya untuk menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah dalam tulisan. Kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus diketahui di dalam langkah-langkah pelaksanaan. 4. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial. 5. Struktur teks eksplanasi adalah 1. Pernyataan umum berupa gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. 2. Deretan penjelas berupa inti penjelasan atas apa yang disampaikan. 3. Interpretasi berupa pandangan atau simpulan atas fenomena atau permasalahan yang disampaikan. 6. Fokus pada hal umum, genetik, bukan berfokus partisipan manusia, non-human partisipan, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan udara. 2. Diumumkan untuk menggunakan istilah ilmiah. 3. Lebih banyak menggunakan verba material serta juga verba relasional, kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi waktu serta juga kausal. 5. Menggunakan kalimat pasif. 6. Eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan itu dengan secara kausal itu benar adanya. Nomor 7. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara yang topik yang akan dibahasnya. Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau teks yang mengemukakan sejumlah fakta. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nomor 8. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. 2. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. 3. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasan. 4. Menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan seperti sebaiknya, perlu, harus. 5. Menggunakan kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan. Nomor 9. Teks fiksi, teks yang berdasarkan kisah karangan si penulis tanpa memandang fakta yang terjadi atau mengambil dari kisah nyata.
Teks non-fiksi, teks yang berdasarkan kisah nyata yang ditulis seorang penulis sesuai dengan fakta yang terjadi. Nomor 10. 30 tahun Indonesia merdeka. Alasan, ingin mengetahui sejarah Indonesia pada tahun 1950 sampai 1964. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.